Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ibu Gembala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Bapa di surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Kami menaikkan pujian, syukur, limpah banyak terima kasih karena Kamu sampai pada saat ini kami masih belum berada Tuhan. Kami tahu ini semua terjadi oleh karena kasih dan kemurahan di dalam hidup kami. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan, tapi inilah kehidupan kami tetap persembahkan kepada-Mu. Dan kalau pada saat ini seberapa banyak kami yang sudah terkumpul, kami rindu untuk bersekutu manis dengan Tuhan. Kami rindu firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengarahkan, membakai pada jalan yang benar, agar kami semakin hari makin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan.
Biarlah kebenaran itu menjadi satu jawaban di dalam setiap kehidupan kami, karena kami selalu merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir saat ini, karena mungkin ada masalah dan pergumulan yang mereka hadapi. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau memberikan selalu semangat yang baru buat mereka. Dan kalau mereka menyaksikan lewat online pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa membuka hati, mata, pikiran mereka untuk selalu mendengarkan firman-Mu, agar di dalamnya mereka merasakan damai, sejahtera, sukacita, bahkan jawaban-jawaban Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu iblis tidak senang dengan acara seperti ini, dengan berbagai macam cara dia mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami bersatu hati bertengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, selesai setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara besok kami pada sore hari ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, sama-sama belajar firman Tuhan. Yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43 Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ketiga. Mazmur 43 ayat 3. Saya memegang Alkitab salinan lama ya. Suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu, supaya keduanya itu memimpin aku dan membawa akan daku ke bukit kesucianmu dan ke dalam tempat kediamanmu. Puji Tuhan. Jadi ungkapan firman Tuhan pada saat sore hari ini datang dari pemazmur ya. Kita kenal pemazmur Daud yang adalah seorang raja yang kurang lebih 40 tahun dia memerintah bangsa Israel ya. Sebelum Daud itu Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, anaknya Daud Salomo 40 tahun. Dan kerajaan bangsa Israel ini sampai kepada puncak kejayaannya itu adalah di masa anak daripada Daud, yaitu Raja Salomo. Namun dalam masa puncak kejayaan ya pemerintahan Salomo, justru disitulah kejatuhan terjadi ya. Salomo dia memperistrikan 700 dan memiliki 300 gundik. Yaitu terjadi karena kekayaannya ya, yang sudah begitu banyak. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi suatu perenungan ya bagi kita juga, bahwa kekayaan secara jasmani itu kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus bisa menguasainya, harus bisa membatasinya. Karena ketika orang memiliki suatu kekayaan jasmani, pasti akan mengalami suatu kejatuhan ya. Kejatuhan imannya, kejatuhan moralnya juga. Itu sudah dituliskan ya di dalam firman Tuhan. Karena manusia yang hendak memiliki kekayaan jasmani ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mengasihi dunia ini, tidak ada kasih Bapa lagi. Jadi bisa dikatakan mereka ini sudah tidak hidup lagi di dalam pimpinan roh. Sementara
apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan saat ini lewat Mazmur Daud, bahwa Daud menginginkan supaya terang ya dan kebenaran. Kalau dalam Salinan Baru itu kan ditulis kesetiaannya, ya itu sama saja. Dalam Salinan Lama kalau ditafsirkan secara rohani itu terang itu berbicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri yang adalah firman, yang adalah terang. Coba kita buka itu dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, Ya. dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Ya. melainkan ia akan mempunyai terang. Ya, jadi terang itu menunjuk kepada Tuhan Yesus yang adalah firman ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, jadi di situ juga mengidentifikasikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, kemuliaan Allah ya, kemuliaan Allah dalam wujud dalam konsep Tritunggal Allah. Tapi saya tidak mau bahas tentang Tritunggal Allah ya. Artinya dari Yohanes 1 situ aja dan dihubungkan dengan Yohanes 8 ayat 12 tadi. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah, Yesus Kristus adalah terangnya Allah, Yesus Kristus adalah kemuliaannya Allah. Makanya dalam kekristenan, iman kekristenan itu terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, sebagaimana ungkapan daripada Raja Daud, Daud ingin supaya terang firman Tuhan itu bisa mendorong, menggait, memimpin ya kehidupan kita. Supaya apa? Pencapaiannya apa? Supaya kita sampai ke tempat kediaman suci ya. Artinya itu berbicara tentang kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Bapa, supaya kita memperoleh keselamatan. Jalannya itu kita harus meminta terang firman Tuhan untuk memimpin kita. Tuhan Yesus pernah mengatakan dirinya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Bapa itu diidentikan dengan sorga, diidentikan dengan tahta sorga, diidentikan dengan aras, diidentikan dengan tempat kediamanmu yang suci dan kudus. Artinya tempat Bapa itu enggak ada yang namanya kedagingan, enggak ada dosa, enggak ada kejahatan. Itu bersih, suci dan kudus adanya ya. Makanya kita yang mau ke sana harus sempurna. Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga. Kalau kita mau sempurna, sudah pasti itu jalannya kita akan menuju kepada sorga. Tapi kalau kita tidak mau sempurna, ya kita akan masuk dalam neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita masih ada di dalam dunia, apakah kita sudah sempurna? Belum ya. Kita jauh dari sempurna. Tapi dengan ungkapan ini, suruhkanlah terangmu. Nah, artinya kita harus ada usaha mau jadi sempurna. Caranya yaitu kita minta terang firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan hati kita itu adalah pusat yang memberi komando dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hati kita ini diisi dengan terang firman, pastilah seperti tadi kata Tuhan Yesus, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, artinya kalau terang firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, perbuatan gelap pun niscaya tidak akan kita lakukan. Nah, hal yang kedua, terang dan kebenaran. Kebenaran itu ini sangat sama sekali ya tulisannya dengan salinan lain, dengan King James Version juga, dengan literasi kitab aslinya itu kebenaran. Cuma kalau Salinan Baru itu kesetiaan. Tapi itu sama saja ya. Kebenaran di sini maksudnya roh kebenaran, yaitu Roh Kudus.
Kalau kita mau hubungkan dengan kalimat kesetiaan, ya memang Roh Kudus itu adalah setia. Ya. Dia akan selalu menyertai selama-lamanya. Itu Roh Kudus adalah janji Bapa. Ya. Jadi janji Bapa itu terwujud dalam kuasa Roh Kudus supaya masuk ke dalam hati kita. Dia yang akan menyertai selama-lamanya. Coba kita baca itu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke 16, 17 juga. 16, 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan penolong Ya, kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. ya. Siapa itu penolong? Yaitu Roh kebenaran. Ya, Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, Dunia tidak bisa menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia ya, dan tidak mengenal Dia. ya. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam kepada kamu. Ya, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, ya. Jadi ketika seseorang yang percaya oleh terang firman, ya, lalu dia menerima anugerah Roh Kudus itu, ya, menerima roh kebenaran itu sudah mantap itu jalannya, ya. Suruhkanlah terangmu dan kebenaranmu. Nah, kalimat suruhkanlah artinya begini. Saya dan saudara sudah penuh firman, sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, walaupun ada juga yang belum penuh Roh Kudus, tapi penyertaan Roh Kudus itu ada. Namun konsep perjanjian baru itu Roh Kudus bukan sekedar menyertai di atas kepala, ya, tapi mengatasi, ya, kehidupan saudara dengan dia masuk ke dalam. Rahasianya itu kalau saudara melihat Tuhan Yesus ketika dibaptis, nah, itu salah satu teladan hidup yang harus dilakukan orang-orang beriman. Dibaptis dengan air, ketika Tuhan Yesus keluar dari air, lalu muncullah seekor burung merpati di atas kepalanya. Kenapa itu tidak dikatakan, tidak disaksikan masuk ke dalam, ya? Karena itu wujudnya masih burung merpati. Di atas kepalanya baru ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi. Karena pada masa itu, pada zaman itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang disebut dengan zaman anak, di mana itu belum masuk pada zaman Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu memang masih menyertai di atas kepala. Tapi masuk kepada zaman Roh Kudus, dari mana sih zaman Roh Kudus itu bermula? Itu bermula ketika hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta itu ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, ya, sudah dimuliakan. Nah, barulah Roh Kudus itu yang tadinya, ya, lewat peristiwa Tuhan Yesus habis dibaptis dengan air, Roh Kudus di atas kepalanya, ya, itu di zaman anak itu memang belum waktunya, belum sesuai perjanjian supaya roh itu masuk ke dalam manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik, nah, barulah roh itu diturunkan kepada setiap orang-orang percaya. Makanya Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, jikalau aku tidak kembali ke sorga, maka sia-sia. Coba kita baca dulu, ya, di Yohanes, roh itu tidak akan datang kepadamu. Gimana itu? Yohanes 16 atau 15 itu, ya. Alangkah baiknya aku harus pergi kepada Bapa supaya roh itu turunkan. Hah? Yohanes 16, ya. Coba. Hal ini tidak dikatakan kepadamu dari semula. Ya. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ya, aku pergi kepada Bapa yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana aku pergi. Ya, terus. Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka-cita. Ya, terus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Adalah lebih berguna jikalau Tuhan Yesus itu pergi. Pergi bukan meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan manusia, tidak, ya. Terus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepada kamu. Ya, itu sebenarnya bicara tentang Roh Kudus. Terus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan Terus? kalau Ia datang, Ia akan
akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan kebenaran. Nah, jadi Tuhan Yesus memang harus pergi, artinya pergi kepada Bapa, ya, nggak pergi kemana-mana, ya, pergi kepada Bapa supaya rohnya itu turun, ya, ke atas kamu. Jadi ada apa ya, tugas, ya, ada misinya masing-masing. Di zaman gereja Tuhan Yesus itu bukan lagi tugas Tuhan Yesus secara kemanusiaan, sudah, ya. Itu Tuhan Yesus itu mengakhiri, ya, tugas di zaman anak. Di mana zaman anak itu hukum yang berlaku adalah melakukan Taurat dan segala syariat-syariatnya plus baptisan air, ya. Karena di akhir zaman anak itu disitulah ada sang pelopor yang diutus oleh Allah, yaitu Yohanes Pembaptis. Perlu sekali dibaptis, ya, sebagai pengampunan dosa, sebagai tanda pertobatan, karena di zaman anak dalam perjanjian lama itu bangsa Israel sudah merusak hukum Taurat itu, ya, sudah menyalahgunakan. Makanya disucikan lewat suatu hukum yang baru, hukum yang ditambahkan, ya. Bukan berarti hukum Allah itu tidak genap, ya, atau tidak konsisten, tidak. Tapi bagaimana pentingnya mereka yang hidup percaya, ya, di zaman anak itu kepada Allah, mereka memang harus betul-betul melakukan baptisan air itu sebagai tanda pertobatan. Karena mau masuk kepada hukum yang baru, perjanjian yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi begini, roh itu akan diturunkan ke atas umat yang percaya ketika Tuhan itu sudah dimuliakan, ya. Dan Roh Kudus itu bukan lagi di atas kepala, ya, bukan, tapi masuk ke dalam hati, ya. Seperti yang dituliskan di coba kita buka Yeremia 31 ayat 31 mulai sampai 33. Yaitu sudah dinubuatkan, ya, bahwa hukum yang tertulis di loh batu itu sudah tidak berlaku, karena hukum itu sudah dirusakkan, ya. Perjanjiannya itu sudah dibatalkan oleh karena umat Israel itu sendiri, mereka melanggarnya. Tapi kasih Tuhan begitu besar, ya. Tuhan pikir, secara tertulis ini dirusakkan, lebih baik aku masukkan hukum ke loh hatimu, ya, supaya artinya hukum yang ada di dalam hidup manusia itu lebih terasa, ya, lebih terasa penyertaannya. Tapi konsekuensinya juga lebih berat sebenarnya, ya, karena hukum itu sudah ada di loh hati manusia. Kita baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, Ya. bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ya, perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian yang diadakan oleh nenek moyang bangsa Israel, ya, di padang belantara itu. Itu hukum yang diberikan kepada Musa berikan kepada bangsa Israel. Terus pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. ya, terus Perjanjianku itu telah mereka ingkari. nah, perjanjian itu, hukum Musa itu telah mereka ingkari, ya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya ironi, ya. Firman Tuhan itu sudah menggambarkan Israel, umat pilihan Tuhan itu dorang yang punya hukum, dorang yang langgar. Ya, sama saja Israel rohani juga orang Kristen sudah mengerti firman, dorang langgar. Ya. Nggak jemaat, nggak pendeta, itu ironis, ya. Dan yang saya renungkan di sini adalah justru kasih Tuhan itu, ya. Dia bisa sabar sekali, ya. Bisa sabar sekali melihat dia punya ciptaan begitu. Dia kasih hukum supaya ciptaannya ini mengikuti hukum, membatasi dirinya supaya dapat menguasai hatinya. Tapi ya, dorang berontak. Tapi Tuhan masih bisa mengampuni. Ya. Sudah diajarkan ampuni lagi, Tuhan sudah memberi teladan, asik tidak bisa juga dilakukan, ya, oleh anak-anaknya. Selalu ingin melihat, so salah ngana, so melanggar hukum, misalnya hukum pertama, hukum kedua sudah tidak ada ampun, harus dieksekusi. Nggak bisa mengampuni lagi.
selalu mau bangke-bangke, mau ungkit-ungkit. Itu manusia, ironinya seperti itu. Makanya itulah ketidaksempurnaan manusia. Tapi kasih Tuhan selalu memberikan pengajaran hukum, kasih tahu. Ya, selalu diulang-ulang terus firman Tuhan yang adalah kasihnya Tuhan, ya. Walaupun manusia tetap saja bebal, ya, masih hidup dalam egonya, sulit mengampuni, sulit memaafkan, ya, tidak bisa terima keadaan dan sebagainya. Tapi kasih Tuhan itu terus dia beri nasihat, ya. Nah, sebenarnya itu sesuatu seperti bom waktu, ya, bom waktu. Karena ada masanya Tuhan Yesus itu datang memberikan penghakiman. Nah, kalau sudah selama kita hidup Tuhan kasih pengertian, masih tidak mau mengerti, ya, sampai sudah tiba saatnya Tuhan datang, entah secara pribadi kah, entah secara mendunia. Nah, saudara masih belum berubah, jangan saudara menyesal, ya. Lalu saudara mau bilang, Tuhan kok tidak penuh kasih? Sudah paling sabar sekali itu Tuhan, tahan itu. Sampai tiba masanya, nah, Tuhan sudah perhitungkan semuanya. Ibarat kata ada tulisan di nas Alkitab, aku akan datang menghakimi sampai genap bilangan. Ya, artinya ada perhitungan, ya. Memang Tuhan panjang sabar, panjang sabar sekali, ya. Kalau mau diukur-ukur sudah berapa ribuan generasi, saudara, ya. Manusia itu jatuh dalam dosa, berbuat dosa, mengecewakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap sabar. Generasi pertama jatuh dosa, generasi kedua Tuhan berkati, ya. Berharap generasi dua itu setia, jatuh lagi, Tuhan tetap berkati, menyertai generasi ketiga. Ibarat kata seperti itu, kurang sabar apa, ya. Nanti kalau Tuhan tuntut balik, ya, apakah kita bisa bersabar, ya, di dalam melakukan kehendak Tuhan? Nah, itu kan akan sulit. Nah, terus kembali lagi hukum perjanjian sudah dirusakkan, terus. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Ya, aku menaruh Taurat dalam batin, ya, bukan tertulis di loh batu lagi, ya. Terus. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya. Aku akan menjadi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Jadi itu berbicara nubuatan tentang perjanjian yang baru, saudara, ya. Perjanjian yang baru ini adalah berbicara tentang Taurat, ya. Firman, janji Tuhan, janji Bapa, yaitu Roh Kudus, itu tertanam di dalam hati manusia supaya manusia mengerti, ya. Dan ketika Taurat, roh kebenaran itu ada di dalam hati manusia, ya, itu yang akan menyertai kita. Jadi dalam segala pergumulan kita juga, saya yakin dan percaya, di masa sukar, di masa sulit, ya, penghiburan kita, kekuatan kita, ya, hanya datang dari Sang Penolong itu, yaitu Roh Kudus, ya. Walaupun terkadang di masa kesesakan sepertinya jawaban Tuhan itu kok terlambat, ya. Tapi percayalah, ya, percayalah, Tuhan pasti tahu, ya, segala perkara. Tuhan pasti mengerti segala perkara. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan tunggu, yaitu perubahan hidup kita, kesetiaan kita, ya. Mungkin Tuhan menguji iman kita, atau Tuhan sengaja, ya, dalam tanda kutip, sengaja supaya kita mengalami pencobaan itu agar kita sadar akan setiap apa yang kita sudah buat, baik salah maupun dosa. Itu terjadi dan dialami oleh bangsa Israel waktu mereka dicobai, ya, dicobai dengan kelaparan. Nah, dengan kelaparan, nah, lihat mereka bersungut-sungut, kan. Mereka berbantah-bantah dengan Tuhan. Wah, kalau tahu kami ini di padang belantara ini akhirnya kelaparan dan harus mati, wah, kami tidak perlu mengikuti engkau, Musa. Wah, lebih baik kami tinggal di Mesir, biar tersiksa, biar diperbudak, tapi kami makan. Nah, itu kan udah pikiran buntu, ya. Sama saja secara rohani, tahu-tahu saya hidup dalam dosa, ya. Biar saya berdosa, saya tidak merugikan orang lain. Nah, biar saya begini begitu, ya, saya tidak merugikan orang lain, ya. Tapi saya cukup, ya. Saya bisa makan walaupun saya hidup dalam dosa, ya. Dosa ini saudara cabarkan sendirilah masing-masing, ya. Ada orang yang tinggal dalam dosa tapi dia merasa aman-aman, dia merasa diberkati.
ketika hidup dalam kebenaran, oh kayaknya susah sekali, penuh dengan pergumulan. Ya sudah, ya itu ada konsekuensinya berat sekali. Nah begitu juga yang dialami. Padahal itu dicobai supaya mereka itu merendahkan diri. Itu yang dituliskan firman Tuhan. Aku mau melihat sampai di mana kerendahan hatinya. Lewat penderitaan. Makanya yaitu kita dikaruniai bukan sekedar percaya sebagai orang Kristen. Ya percayakan mujizat dan berkat-berkatnya. Tapi ada masa-masa kita betul-betul mengalami penderitaan. Supaya kita ini menjadi orang yang rendah hati. Tanpa suatu proses penderitaan ya kita tidak akan menjadi orang yang rendah hati ya. Pasti kita akan menjadi orang yang angkuh, sombong, merasa bisa, merasa hebat dan sebagainya. Nah, tetapi puji Tuhan, saat ini kita dibekali dengan firman Tuhan. Bahwa hanya dengan terang firman dan dengan Roh Kudus itu yang akan membawa kita ke tempat berkatnya Tuhan. Itu bisa berbicara hanya lewat terang Tuhan, hanya lewat pimpinan kuasa Roh Kudus, hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dalam segala pergumulan itu pasti ada. Tuhan tidak berjanji langit selalu cerah, tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Itu yang Tuhan janji menyertai, supaya kita belajar dari pengalaman, proses ya, masa-masa sukar itu. Pengalaman bersama Tuhan di masa-masa sukar itu yang membuat manusia itu rendah dan akhirnya mencari Tuhan dan selalu mengalami Tuhan. Disitulah di masa-masa kesesakan, disitulah manusia akan angkat tangan, manusia akan menangis, akan berdoa. Coba di masa-masa senang, nggak ada mau nangis berlutut, bersujud, berdoa, ya baca Alkitab, semua lupa. Mungkin ada dalam pikiran itu roh lembut. Ayo ingat aku, datanglah kepadaku, masuk kamar, menangislah. Buat apa? Apa yang mau ditangisi? Saya lagi banyak duit. Apa yang mau ditangisi? Saya lagi aman-aman saja, lagi dalam keadaan sehat. Nah, nanti kalau nit, Pak Pendeta doakan kasihan. Susahlah kita. Aduh kasihan. Minta-minta mujizat. Itu kan dari situ mungkin bisa dikatakan itu sesuatu moral yang tidak baik yang kita tunjukkan kepada Tuhan yang adalah pencipta. Tuhan kalau mau ikut egonya sebagai pencipta, berapa lama dia mati ya. Berapa lama? Atau Tuhan kalau mau jahat ya, pakai pikiran manusia, Tuhan tidak mau kasih mati ya. Dia kasih tak gantung antara akhirat dan duniawi. Nah, mau mati tidak bisa ya, mau hidup pun tidak bisa. Nah, jadi hari ini saudara hidup tapi siksa, habis itu sembuh sekarat lagi 1 hari. Begitu setiap hari ganti-ganti. Bisa aja Tuhan mau kasih jahat begitu. Tapi kan ya Tuhan tidak sejahat seperti pikiran manusia. Makanya kita kalau merenungkan hal seperti itu, sebenarnya kita harus betul-betul menghormati Tuhan. Tapi ya begitulah ya, proses kehidupan. Saya membaca tadi firman Tuhan, bahwa ada firman Tuhan itu di Amsal 24 ya. Ketika orang benar 7 kali dia jatuh, dia harus bisa bangkit ya. Ada kalanya orang benar itu jatuh dalam dosa, tapi dia harus bangkit ya. Harus bangkit. Itu suatu ungkapan firman Tuhan yang memberi semangat kepada saya dan saudara. Artinya ketika saudara jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, saudara harus betul-betul bisa bangkit lagi ya. Dan artinya ada suatu pertobatan. 7 kali itu ya bisa berbicara angka 7 kali ya dia jatuh dalam dosa, atau bisa kita pahami itu dosa yang sempurna ya, dosa yang berat, tapi saudara harus bangkit ya. Harus bangkit. Kenapa harus bangkit? Terkadang intimidasi iblis, kamu udah sempurna dosamu, nggak bisa diampuni ya. Itu kan terkadang pikiran kuasa kegelapan, sempurnanya dosa kamu tidak bisa diampuni ya. Itu iblis kasih intimidasi begitu. Tapi sesungguhnya firman Tuhan selalu memberikan solusi. Selalu memberikan solusi. Ketika engkau jatuh dalam dosa, Yoel 2 itu saudara selalu ingat ya. Kembalilah, koyakanlah hatimu ya, engkau mengaku dosa, engkau bertobat, engkau berperkara di Yesaya 1, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, itu bisa putih ya, seperti salju. Artinya mau dosa apa
pekat seperti apa ya, cuma Tuhan yang sempurna ya. Asalkan ya memang ada perubahan. Proses bangkit itu memang tidak mudah ya. Tidak mudah, harus ada usaha seperti orang yang sudah koma berapa bulan atau sudah lumpuh, tapi di masa pemulihan dia harus berjuang itu. Harus berjuang, semangat bangkit, kasih gerak itu tangan, ya kasih gerak itu badan, dia jalan ya. Itu nggak langsung dia pas baru sadar langsung dia balumpa joget-joget, enggak ya. Itu harus pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan, hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, begitu juga memang kalau sudah jatuh dalam dosa kesalahan ya, konsekuensinya ada. Tapi paling tidak engkau bangkit untuk menjadi lebih baik lagi ya. Itu yang Tuhan mau. Semangat di dalam Tuhan itu tidak akan ada, saudara, kalau saudara tidak meminta, tidak menyuruh terang dan kebenaran itu ya. Daud dia tahu sekali ya, rahasianya. Jangan saudara pikir Daud jatuh dalam dosa itu yang paling jahat apa kan, sudah tidak usah dibahas ya. Itu dosa yang terjadi itu di tingkat seperti raja dan dekat dengan Tuhan ya. Itu tingkat tertinggi. Jadi kalau kita menghubungkan sekarang ya, banyak juga hamba Tuhan ya, mau diagung-agungan seperti apa, dia jatuh ya. Dia jatuh. Tapi ya memang pengalaman untuk bangkit lagi memang berat. Ada ada konsekuensi yang dia harus terima. Dosa diampuni, tapi konsekuensi dosa itu tetap dia harus jalani. Nah, sekarang bagaimana kita yang melihat ya, kita orang yang tidak terlibat itu, jangan saudara hakimi, justru saudara support ya. Saudara dukung doa ya. Saudara dukung doa supaya hidupnya dipulihkan. Kita tidak pernah tahu, kita mungkin berusaha kasih nasihat, kasih teguran ya, nanti kita sendiri kalau kita tidak menjaga diri kita yang jatuh. Sebagai ayat penutup itu Galatia 6 ayat pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh dan lembut sambil menjaga diri sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, itu yang ditakutkan. Di kalimat terakhir, kamu juga harus menjaga diri. Kasih nasihat Pak orang boleh, ya, silakan. Saudara support itu baik. Tapi saudara harus sambil menjaga diri juga ya. Jangan support orang tapi saudara lengah pada diri sendiri ya. Ya begitu juga dalam hal kita mengoreksi orang. Karena kita lihat dia lagi susah, ngana so berbuat dosa stokwa, makanya jadi hidup susah ya. Bukan begitu caranya. Dikatakan kamu yang rohani, artinya bisa digambarkan kita yang dalam posisi lagi aman ya, lagi diberkati, lalu melihat saudara kita yang susah ya, jangan saudara main tekan hakimi begitu, nggak boleh. Tapi dengan roh yang lemah lembut ya, pimpin mereka, tegur mereka ya, supaya mereka bangkit ya. Tidak mudah loh, jatuh mau bangkit lagi tidak mudah ya. Itu butuh perjuangan ya. Makanya kita yang mengerti itu, kita harus memberikan suatu teguran yang baik ya. Teguran yang baik sambil kita menjaga diri kita sendiri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Daud itu mengerti rahasianya. Walaupun dia sudah punya dosa yang besar, apakah nama dia hilang? Enggak, justru masuk di riwayat keturunan daripada Tuhan Yesus. Bahkan di kitab Wahyu dikatakan, akulah akar dan benih Daud. Berzina, kenapa Tuhan Yesus mau akui DP nama? Nah, membunuh lagi, ambil istri orang lagi. Nah, masa kenapa Tuhan Yesus, akulah akar dan benih Daud. Tuhan akui loh. Nah, coba sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan manusia ya, sehari-hari. Kadang kalau ingat DP orang tua begitu ya, nakal DP orang tua. Nah, akhirnya kan tuh DP anak yang kena ya. Terkadang kita ingat-ingat ungkit-ungkit yang jelek-jelek ya, tidak mau mengingat hal-hal yang benar. Tuhan Yesus kalau mau pikir-pikir, kasihan ya, sudah diangkat, nah dia berbuat salah, berbuat dosa itu tidak main-main, dosa yang dia lakukan tidak main-main ya. Pertama, dia mulai korupsi waktu. Dia kan yang biasanya raja itu berperang pada masa itu, dia santai.
di kerajaan. Dia tidak ikut berperang. Ya. Yang kedua, dia jalan-jalan di atas suatu rumah, di atas suatu kerajaannya. Nah, karena dia jalan-jalan, dia lihat itu rumah rakyat, ada seorang perempuan ya yang cantik sedang mandi. Nah sudah, dari situlah terikat. Nah, bukan sampai di situ loh ya. Keinginan mata bukan sampai di situ. Dia suruh ambil, bawa. Lalu dibawa masuk ke ruang mahligai. Habis itu dia rencanakan bagaimana ini supaya dia punya nama itu terjaga ya. Dia suruh balik, dia kasih hadiah kepada istri. Mana tahu kepada siapa? Uria. Kasih dia hadiah tanpa kasih tahu itu apa yang sudah Daud lakukan ya. Bayangkan itu. Bayangkan otoritas yang dia miliki tapi dia pakai salah. Sekarang juga di zaman sekarang ya, lihat para pemimpin memiliki otoritas ya, mereka manfaatkan salah untuk menipu orang-orang kasihan, orang-orang kecil. Nah itu yang terjadi. Lalu jahatnya lagi ya, karena Uria sudah begitu, kamu pulang saja ke istrimu. Padahal istri habis tidur dengan Daud. Pulanglah, bawalah hadiah. Bayangkan itu ya. Bawa hadiah, kasih dia hadiah. Kong lagi. Lalu Uria gantung sebenarnya terus ya. Lalu Uria karena dia setia sama rajanya, tidak masa yang lain teman-temanku di sini untuk berjaga-jaga berperang, saya pulang untuk apa? Bersama dengan istriku. Aku harus melayani raja. Wah, tidak sampai di situ. Akhirnya bagaimana ini? Daud pikir, aduh bagaimana ini ya? Nanti ketika ada peperangan, taruh dia di tempat barisan yang paling depan, di peperangan yang paling berat. Bayangkan itu. Kurang jahat apa itu ya? Kalau orang mau ukur-ukur, memang tidak ada ampun. Ini harus dihukum mati raja begini. Ya, korupsi aja dihukum mati. Apalagi yang tingkat kejahatan sudah terorganisir, lalu berlapis-lapis lagi. Tidak ada ampun, langsung pecat, langsung seturun ya. Udah. Mau gimana itu? Tidak ada ampun. Tapi ya Daud untungnya tidak seperti Saul. Dia menyesal, dia bertobat. Pertama-tama yang dialami anak pertama dari si Bathsheba itu, anak perempuan, sakit keras, ya, mati. 7 hari sakit keras tidak berdaya, tapi Daud berpuasa terus, tidak makan, tidak minum. Ketika sudah mati, Daud akhirnya makan kembali. Para pengawalnya bingung, kenapa saat anakmu sakit keras itu engkau berpuasa, tapi ketika anakmu sudah meninggal kau tidak bersedih ya, engkau malah kembali makan, kembali sehat. Ya untuk apa lagi? Aku selama aku berpuasa supaya berharap dia disembuhkan. Tapi kalau sudah kembali kepada Tuhan, ya sudah, apa yang mesti ditangisi lagi ya? Artinya tugasku sudah selesai. Ya udah, memang keputusan Tuhan. Ini sebenarnya pengajaran juga kepada orang-orang yang kita kasih. Kalau sudah meninggal, sudah, tidak perlu berlarut-larut pada kesedihan. Justru di masa-masa mungkin dia mengalami pergumulan, penderitaan, sakit kerasnya, sampai dia dipanggil, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, kita berjuang, kita berdoa, kita menangis ya, kita meminta kepada Tuhan. Tapi akhirnya kalau memang sudah ya sudah, udah mungkin menangis, aduh kasihan, enggak apa-apa. Menangis saja. Tapi sudah, selepas sudah sampai di kubur, sudah itu, dia tenang ya. Itu paradigma yang tertanam dalam orang beriman. Kalau dia dipanggil Tuhan, sudah, itu paling damai, tempat paling damai. Kita yang mesti ditangisi ya, masih alami pergumulan, masih alami susah payah, itu yang perlu kita tangisi. Suruhkanlah terangmu dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami selalu berusaha untuk merenungkan setiap firman-Mu siang dan malam Tuhan, agar kami boleh merasakan kebahagiaan dan penyertaan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, lewat pengajaran saat ini kami boleh diajarkan, dinasihati, ditegur lewat firman-Mu. Dalam segala perkara, dalam pergumulan kami, tantangan, cobaan yang kami hadapi, hanya dengan terang firman-Mu dan roh kebenaran-Mu Tuhan, yang dapat menuntun kami untuk melewati setiap tantangan, dan kami boleh mencapai kepada kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan akan tergenapi, memberkati kehidupan kami pada saat hari ini. Kami yang beriman, kami akan Tuhan senantiasa membuka hati kami, membiarkan benih firman Tuhan itu tertanam di tanah hati kami, sehingga itu dapat bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan Tuhan, mengubahkan kehidupan kami, dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, setelahnya kami bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakanlah kehidupan kami Tuhan, untuk kami memuji kebesaran-Mu, menyembah Tuhan akan setiap rahmat dan kasih setia-Mu Tuhan, yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam penyerahan, dalam penyembahan kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak usir pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis kau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Akulah gembala yang baik, menyerahkan nyawa
sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena dari tahta kemuliaanku untuk aku turun untuk melayani kamu satu persatu saat ini. Aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku. Aku hadir untuk melayani kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Deny the light is I deny the kamu. Oleh sebab itu hargailah kehadiranku di tengah-tengah kamu dan menyerahlah dengan karena aku bersedia untuk melayani kamu. Deny the kamu, hamba-hambaku dan anak-anak. Aku sudah menyampaikan isi hatiku melalui hambaku. Firmanku itu adalah aku sendiri yang sampaikan kepada kamu. Rinai indesai Lord kamu. Tapi aku bertanya kepada kamu saat ini, adakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan? Dari Lord kamu. Sesungguhnya aku menyediakan kediaman yang kekal bagi setiap kamu yang percaya kepada. Oleh sebab itu kamu tidak perlu takut dengan kehidupan kamu di dunia ini. Karena kau firmanku dan rohku menyertai kamu. Ada kekuatan yang selalu aku berikan kepada kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Oleh sebab itu aku selalu datangkan firmanku kepada kamu agar kamu teguh berdiri. Aku tahu hai hamba-hambaku dan anak-anakku, beratnya pergumulan yang harus kamu hadapi di hati ini. Tetapi kamu tidak berjalan sendiri. Roh yang aku taruh dalam kehidupan kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kembalilah kamu kepada kasih karena aku ingin mengerjakan hal-hal yang indah dan luar biasa. Jangan kamu takut dan ragu. Aku yang pegang hidup kamu. Aku jamin kamu, hai hamba-hamba. Kalau kehidupan kekal aku sediakan. Apapun yang kamu perlukan di tengah-tengah dunia ini aku sediakan juga. Tapi percayakah kamu terhadap janjiku? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, hai hamba-hambaku dan anak-anak. Demikianlah suara rohku, berbahagialah kamu yang sudah mendengar. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang setia menyertai kehidupan kami, menjadi penghibur bagi kami, menjadi penolong dalam segala pergumulan kami. Kami percaya jaminan yang kami peroleh lewat janji firman Tuhan adalah jaminan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, baik kehidupan kami yang sekarang ini, bahkan Tuhan jaminan kehidupan kami dalam kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk tetap terus percaya dan setiap janji Tuhan lewat terang firman-Mu dan kuasa Roh-Mu Tuhan yang senantiasa membawa kami Tuhan kepada kemenangan dalam Tuhan pasti akan tergenapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit akan diberikan kesembuhan, yang lemah akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang susah hati akan dihiburkan dengan kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan sukacita yang baru, yang tertutup jalan Tuhan kami percaya
Engkau akan membuka jalan, Engkau akan memberikan jalan-jalan Tuhan yang membawa kami kepada keberkatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua. Kami percaya kami sudah menerima lawatan zaman yang daripada Tuhan. Kau sudah memberikan kekuatan, penghiburan di dalam hati kami pada saat ini, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kuasa-Mu tetap bekerja sempurna dalam kehidupan kami, orang-orang yang beriman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan sudahi ibadah Beston doa puasa pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan perantaran kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai hari ini, esok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Ya, kita akan memberi persembahan. Siapa Lus? Lus? Oh, Moni. Dari meja dulu. Oh. Dari Inggris. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku mengharap. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Baik, terima kasih, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah memberikan korban persembahan. Engkau yang perhitungkan, membalas berkat berlimpah, berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan. Dan setelah ini kami juga akan menikmati berkat makanan bagi tubuh jasmani, dan kiranya Engkau suci kuduskan lewat kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan, manfaat yang baik bagi jasmani kami peroleh dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Selalu berkat yang ada diperhitungkan dan diberkati oleh Tuhan. Tangan yang sudah menyediakan kembalikan kekuatan baru, berkat baru daripada Tuhan. Jemaat-Mu dan simpatisan yang senantiasa memberikan perhatian, mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan meja tempat ini juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat berlimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.